baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Tadi kita akan bahas rahasia rumah tangga, jangan sampai tetangga atau orang luar tahu tentang rahasia rumah tangga kita. Nah, makanya kita selesaikan dulu. Oke, itu masalah hunna libasulakum wa antum libasulahan, biar nggak rancu pemirsa. Boleh, silakan, Pak. Kita selesaikan dulu. Apa sih fungsi pakaian? Kita tahu fungsi pakaian. Yang pertama nutup aurat, yang kedua penghangat. Benar nggak? Iya, Mah. Orang yang nggak pakai baju ketutup nggak auratnya? Ketutup, Mah. Yang tidak pakai baju, dia dingin, begitu pakai baju jadi hangat. Jadi hangat. Pakai baju yang tebal makin hangat. Makin hangat. Tuh. Iya. Artinya yang namanya suami istri itu kata kayak pakaian. Suami punya kekurangan tutupin oleh ke istri, istri punya kekurangan tutupin oleh suami. Kemudian suami yang menggigil kedinginan dihangatkan oleh istri. Istri yang menggigil kedinginan dihangatkan oleh suami. Itu loh maksudnya. Masya Allah. Kemudian apalagi menutupi kekurangan pemakainya. Yang namanya hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Suami manusia normal punya kelebihan kekurangan. Istri manusia normal punya kelebihan kekurangan. Dalam kalian menikah dengan pasangan yang saya terima baik kelebihan maupun kekurangan. Jangan hanya kelebihannya. Begitu nikah kekurangannya kelihatan langsung mundur, menyesal. Jangan ada penyesalan dengan pilihan Anda. Itu maksudnya. Suami menutupi kekurangan istri, istri menutupi kekurangan suami. Nah, ayat ini pun apa artinya selain pakaian? Ayat ini pun mengatakan bahwa suami istri mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, ketentraman, kenikmatan di pasangannya. Maaf, ini Quran. Jangan Anda bilang Mama Dede porno. Iya, Ma. Ketika kalian suami istri berhubungan badan, suami pakai milik istri, betul? Iya, Ma. Istri pakai milik suami. Kata Jara, iya mah. Iya, Pak. Iya, karena tahu. Kayak sok tahu ya. Iya aja. Kalau bilang enggak nanti dimarahin Mama. Bukan Iya, Pak, iya. Iya katanya, Mah. Nah, itu katanya yang ketinggalan. Iya, Pak. Iya. Oh. Jadi maksudnya ini kalian sudah menyatu. Oh. Makanya di dalam Al-Quran orang yang menikah adalah mitsaqon qolido. Perjanjian yang kuat, perjanjian yang kokoh, perjanjian yang sangat teguh. Itu rahasia daripada rumah tangga. Jangan dibuka sama orang. Padahal dalam Al-Quran yang 30 juz, kalimat mitsaqon qolido hanya terdapat dalam 3 ayat. Yang pertama dalam An-Nisa 154, ketika Allah Subhanahu wa taala membuat perjanjian dengan Bani Israel agar mereka tidak keluar rumah pada hari Sabtu nyari ikan. Disebut oleh Allah dengan mitsaqon qolido. 2. Di dalam Al-Ahzab ayat 7, ketika Allah Subhanahu wa taala membuat perjanjian dengan para nabi dan rasul, Allah sampaikan dengan kalimat mitsaqon qolido agar nabi dan rasul menyampaikan syariat agama kepada umat masing-masing. Titik. 3. An-Nisa 21. Ketika ada seorang suami sudah menikahi istrinya sekian lama, dia berniat menceraikan istrinya, ditegur oleh Allah dengan kalimat mitsaqon qolido. Kenapa? Jawabannya karena yang namanya menikah disamakan dengan perjanjian Allah dengan Bani Israel. Yang namanya menikah disamakan oleh Allah dan perjanjian Allah dengan para nabi dan rasul. Karena punten suami istri yang sudah menikah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, apalagi 20 tahun, 30 tahun. Masya Allah. Sudah tahu punten seluk, beluk, lekuk, bentuk tubuh pasangannya. Iya apa iya? Pasti itu, Pak. Ya. Di mana bekas pitaknya? Pala, di mana bekas bisulnya? Iya. Di mana kutilnya? Iya. Di mana panunya? Iya apa iya? Ini Quran loh. Makanya jangan suka membuka aib pasangan kita. Peribahasa mengatakan ibaratnya menelanjangi diri sendiri. Oh, pasangan kita disampaikan sama orang, malu dong sama orang. Iya, Ma. Laki lu, perempuan lu. Sekarang gara-gara medsos begitu banyak, suami kalau lagi marahan, disebar. Semuanya. Bini lagi marah sama suami disebar, orang semua pun membaca. Ini yang sangat salah kalian. Chattingan selingkuhan istri, chattingan selingkuhan suami di posting. Artinya disebar. apa? Ibarat menepuk di dulang. Kalian tahu dulang? Dulang? Dulang itu kalau di Ciamis itu Kayak baskom apa ya? Nah, Kayak dulang itu kayu. Kayu. Yang dulu kan belum ada magicom. Kalau masak nasi dari dangdang, dari kukusan itu ditublekin. Karena nasinya gerah dikipasin. Nasinya gerah. Digituin biar pulen nasinya. Iya. Itu dulang. Jadi kalau ada air prak
bukan kemana-mana, kembali ke muka kita. Ke muka kita. Makanya tidak boleh kita membuka aib pasangan kita, ibarat menepuk air diulang muncratnya ke muka kita, bukan ke muka orang. Iya. Hei pemirsa, anak-anak muda, saya sayang dengan kalian. Stop. Yang selama ini menebar medsos ketika marah dengan suami. Menebar medsos ketika marah dengan istri. Salah, kenapa? Allah menyatakan dalam Al-Quran, tali temali pernikahan ada 4. Yang pertama rasa cinta. Masya Allah. Semua orang punya rasa cinta, namun orang yang cinta dikatakan cinta itu buta. Buta mah. Hidungnya pesek kayak mancung, Masya Allah. kulitnya burak paling Kayak licin, suaranya sember paling merdu, Masya Allah. rumahnya jauh kayak dekat, Deket. lewatin kuburan jadi berani. Dia nggak bisa jadi bisa. Bisa semuanya ya mah. Tapi yang Anda jangan lupa, ada orang jatuh cinta, ada orang putus cinta. Putus. Namun pernikahan kata Allah bisa tetap dipertahankan. Ada backing yang kedua, sakinah, mawaddah. Mawaddah itu mim baudal amat tak marbutoh. Kenapa mawaddah? Kelapangan dada, kesucian hati, cinta plus wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. An-Nisa 19. Hai suami, pergaul istri kalian dengan ma'ruf, dengan baik. Kalau jadi suatu saat istri kalian menyebalkan, kalian jangan hindarkan mereka, jangan jauhi mereka. Di balik yang kalian tidak suka, Allah berikan hikmah yang banyak. Ini yang wajib kita menyadari. Suami istri manusia biasa. Tidak ada yang kelakuannya sempurna sesuai kehendak kita, bukan malaikat. Iya. Ada kekurangan, jadi siap mental. Ketika kalian melihat, pasti ada kelakuan yang menyebalkan. Menyebalkan. Baik suami maupun istri, kita wajib memakluminya. Kalaupun mawadah sirna, kata Allah, backing rumah tangga yang ketiga ada rahmah. Apa rahmah? Perasaan yang timbul ketika melihat pasangan punya kekurangan. Makanya dalam surat An-Nisa pertama, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Pasangan. Pasangan itu saling. Berkali-kali mama bilang, salingnya ada 4. Tahabub, saling cinta mencintai. Ta'awun, saling tolong menolong. Tasawur, saling bermusyawarah. Ta'fi, saling memaafkan. Makanya suami mencintai istri, istri mencintai suami. Iya mah. Kalau kata Zahra, kata beduk banyak yang dijodohin belum cinta. Pacaran setelah menikah lebih mesra karena tidak ada dosa. Masya Allah. Berbeda dengan pacaran sebelum menikah, dosa mulu kan? Iya. Iya mah. Kemudian, apalagi yang kedua, ta'awun. Nanti kita lanjut ya mah. Oke. Baik, kalau gitu jamaah, ini menarik sekali tentunya pembahasan mengenai rahasia rumah tangga. Jamaah, jangan kemana-mana ya. Sesaat lagi Mama Dedeh juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang masuk melalui Instagram di @rumahmamadedeh_tv1. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dedeh.